Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani. Pada siang ini saya bersama-sama akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sharing firman Tuhan kembali. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh punya waktu untuk kami merenungkan firman-Mu sejenak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini berbicara kepada kami sehingga kami boleh dikuatkan di tengah-tengah situasi apapun. Kami tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan, dan kami boleh punya penyerahan diri dan punya pengucapan syukur di hadapan Tuhan di tengah-tengah situasi apapun. Memang tidak gampang Tuhan, tetapi bersama dengan Tuhan kami dapat dimampukan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami, tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan dan kuasa yang daripada Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Dan Yesus memberkati. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 68 ayat 4. Mazmur 68 ayat 4 berbicara, kita hari ini berbicara tentang tetap kuat di tengah kesukaran. Gampang tidak tetap kuat di tengah-tengah kesukaran? Akhir-akhir ini banyak orang mengalami ketakutan karena banyak berita-berita yang menakutkan, banyak hal-hal yang membuat kita mengalami kengerian. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, di tengah-tengah kesukaran, kengerian, hal-hal yang kita hadapi, kita harus ingat kita masih punya Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus yang boleh menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka di dalam Mazmur 68 ayat 4. Mazmur 68 ayat 4. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Dikatakan tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami permasalahan dan beban yang berat, kebanyakan orang merasa letih, lesu, sedih dan frustasi. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rasanya semuanya itu hancur dan dunia itu runtuh menimpa kita. Dan sepertinya kita tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Alkitab menasihatkan kepada kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, kita harus tetap kuat dan kita tetap harus mempunyai hati yang teguh di hadapan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Jika kita tidak punya kekuatan di dalam Tuhan, maka kita akan hancur, Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ada satu contoh seorang nabi yang bernama Habakuk pada zamannya, pada saat itu dia mengalami penderitaan yang hebat, di mana dia diperlihatkan satu penindasan dan hal-hal yang sangat mengerikan, dan diperlihatkan musuh-musuhnya begitu menindas dan berlaku jahat. Nah, tetapi dia tetap bersukacita. Mari kita melihat di dalam Habakuk pasal 3 bagaimana dia tetap memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Habakuk pasal 3 ayat 17. Habakuk pasal 3 ayat 17 mengatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Habakuk ketika mengalami kesukaran, kesulitan pada masanya, mengalami penderitaan yang begitu hebat, tetapi dia tetap mengakui bahwa Tuhan Allah begitu luar biasa. Bahkan dia mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, berarti semuanya ini semua sepertinya tidak ada, semuanya habis. Sekalipun semuanya habis, tetapi Habakuk tetap berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Jadi
Walaupun semuanya habis sudah, tidak ada apa-apa yang dimiliki oleh Habakuk, tetapi dia punya komitmen, punya iman bahwa dia tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Tuhan, karena dialah Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Dan bahkan mengatakan Allahku, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi hanya Allah yang menjadi kekuatannya, hanya Allah yang menjadi pengharapannya, sandarannya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Ketika masalah pergumulan datang bertubi-tubi menimpa kita, apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita contoh Ayub ini. Di tengah-tengah kesukaran, kita tetap harus kuat seperti Habakuk, tetap dia bersukacita di dalam Tuhan. Dia tetap bersandar kepada Tuhannya. Bahkan mengatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi Tuhan Allah yang menjadi kekuatannya itu, yang menyelamatkan dia itulah yang menjadi sandarannya, sehingga dia tetap bisa bersukacita, tetap kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang dihadapi. Dia tetap punya kekuatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita tetap kuat di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran yang kita hadapi? Atau bahkan kita mengeluh, kita menyalahkan kesulitan itu, menyalahkan sekitar kita, menyalahkan Tuhan, atau mencari kambing hitam untuk kita sebagai satu pelampiasan kekecewaan kita, kesulitan kita? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan maka kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita tetap mengeluh dan kita mencari kambing hitam untuk melampiaskan amarah kita, kekecewaan kita, kita semakin terpuruk dan kita akan semakin tenggelam di dalam kesukaran itu. Tetapi jika engkau tetap memuji Tuhan, Allah kita yang hidup dan dahsyat itu, tetap bersandar kepada Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu tidak akan hilang. Walaupun kesulitan, kesukaran saudara alami, damai sejahtera, sukacita itu tetap mengalir dalam hidup kita, karena ada Allah dalam hidup kita yang menopang kita. Bahkan Amsal mengatakan di dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita tetap gembira, tetap kuat di dalam Tuhan, dikatakan itu adalah obat yang manjur. Baik secara fisik maupun secara rohani, kita akan mengalami kekuatan dan kesembuhan sebagai obat itu. Kenapa? Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tetapi ketika kita semangat, kita mulai turun, mulai putus asa, dikatakan firman Tuhan ini dalam Amsal 17:22 tadi, yaitu semangat yang patah mengeringkan apa? Mengeringkan tulang. Kita jadi lemas, jadi loyo, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam segala perkara mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita minta pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk memampukan kita tetap bersukacita, tetap memiliki damai sejahtera ketika masalah kesukaran datang menghimpit kita. Kita tetap kuat, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-sekali bersandar kepada kekuatan kita sendiri, akal pikiran kita sendiri. Tetapi mari datang kepada Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Habakuk tadi. Walaupun semuanya habis, gak ada harapan, dia tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan dia. Sehingga Tuhan, Allah kekuatannya itulah yang membuat dia menjadi kuat, kakinya seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit, jadi tetap naik ke bukit-bukit yang tinggi, tetap kuat di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu ngasih Tuhan, mari dalam kesulitan kesukaran yang engkau hadapi, tetap datanglah kepada Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, miliki iman yang kuat di dalam Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Maka di situ ada sukacita, pertolongan, kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan, sehingga Bapak Ibu dapat melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, teguhkan hati, pikiran kami dan iman kami di tengah-tengah kesulitan kesukaran kami hadapi. Bila kami tidak jatuh di dalam dosa, kami tidak menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi kami semakin dekat dengan Engkau, sehingga damai daripada Tuhan tidak hilang dari hidup kami, tetapi damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu yang terus memelihara hati, pikiran, jiwa, roh kami, sehingga kami tetap kuat, kami tetap memiliki sukacita dan damai daripada Tuhan. Mari ya Tuhan, tolong kami. Berkati setiap kami Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu.